Negara ketiga, termasuk Indonesia, menampung hanya 30% total kendaraan di dunia. Namun tingkat kecelakaan lalu lintas mencapai 80%, bahkan kecelakaan lalu lintas menjadi pembunuh terbesar ketiga. Pengemudi selayaknya lebih berhati-hati dalam berkendara. Tak cuma memahami syarat kemampuan mengemudi, namun juga paham akan kualifikasi kendaraan yang dikemudikan, rambu-rambu lalu lintas, faktor eksternal di jalanan, dan kondisi fisik. Bahkan menurut sejumlah ahli, dalam kondisi kelelahan, fisik pengemudi sama dengan seseorang yang mengkonsumsi alkohol. Orang yang nggak tidur 17 jam secara terus-menerus, mulai dari pagi misalnya sampai malam lagi, itu akan mengalami penurunan kemampuan reaksi, penilaian, atau bagaimana dia menentukan satu keputusan. Karena mungkin otak udah mulai lelah akibat tidak istirahat. Selama 17 jam itu sama kalau dibandingkan dengan orang yang minum alkohol, itu sama dengan 0,05% blood alcohol concentration. Di blood alcohol concentration ini atau BAC ini 0,05 itu adalah ambang batas paling rendah orang boleh mengemudi. Di atas itu sebenarnya orang sudah tidak boleh mengemudi. Kalau 24 jam secara terus-menerus dia tidak tidur, itu sama dengan 0,01 BAC. Tak hanya itu, pada jam-jam tertentu menjadi waktu yang berbahaya untuk berkendara. Karena di jam tersebut, tubuh manusia mengeluarkan hormon melatonin yang menyebabkan rasa kantuk. Pada jam 2 pagi, itu biasanya manusia normal itu tidur paling nyenyak. Kemudian pada jam sekitar pukul 4.30 pagi, itu suhu tubuh kita menurun. Nah, kalau ini terjadi, artinya sinkronisasi di antara anggota tubuh kita dalam hal mengemudi itu juga ikut menurun. Akibat kelelahan, kemampuan pengemudi untuk bereaksi akan menurun. Bahkan bagi mereka yang terpengaruh alkohol, area pandang saat berkendara akan menyempit dan penglihatan berpendar. Berikut tips-tips aman dalam berkendara. Supaya bisa betul-betul menjangkau lingkar kemudi. Yang diukur adalah bagian atas. Nah, kalau misalnya ini terlalu jauh, ini bisa dimajukan sandarannya. Jadi agak berdiri, tapi kalau terlalu dekat juga kaku, kurang fleksibel, kita mundurkan sehingga nyaman. Ini perlu diperhatikan, tangan kita itu lihat jempol, ini harus di bagian atas, jadi tidak boleh seperti ini ya. Megang setirnya harus seperti ini, dan titiknya adalah tangan kiri di jam 10, tangan kanan di jam 2. Ini yang kemudian diistilahkan sebagai 10 dan 2 atau pukul 10 dan 2. Kenapa harus seperti ini? Karena mobil dilengkapi dengan airbag. Kalau terjadi sesuatu, airbag tiba-tiba meledak, tangan kita akan keluar. Kalau pegangnya seperti ini, misalnya, ya, ada yang sering megang kemudi seperti ini, tiba-tiba airbag meledak, tangan bisa mencederai muka, ya. Kaki betul-betul bisa menjangkau semua pedal, ya, semua pedal. Nah, kalau misalnya kaki kita nggak nyampe, kurang bisa dimajukan. Sebaliknya juga kalau terlalu tertekuk, bisa dimundurkan, ya. Itu menyetel sampai betul-betul posisi kaki kita bisa berfungsi untuk melakukan pengereman. Sebagai jalur bebas hambatan, jalan tol bisa menjadi area berbahaya. Di lajur-lajur ini, pengemudi akan memacu kecepatannya dalam kecepatan tinggi. Menjaga jarak aman menjadi sangat penting. Pengemudi harus berjarak setidaknya 3 detik dalam kondisi kering dan 5 detik dalam kondisi hujan dengan mobil di depannya. Selain awas dengan kendaraan lain, pengemudi selayaknya tidak melakukan tindakan yang juga akan mengancam keselamatan.
penggunaan hazard itu banyak orang yang masih salah kaprah. Misalnya hujan, kabut, dia hidupkan hazard. Itu sebenarnya tidak boleh karena mengganggu pengemudi yang ada di belakang oleh kedipan lampu dia. Itu membuat mata kita cepat lelah, perhatian kita agak buyar oleh cahaya itu. Pemirsa, 30.000 lebih nyawa melayang di jalanan setiap tahunnya. Dan faktor utamanya adalah faktor manusia. Kelelahan yang mendera, mengantuk, bahkan hingga mengkonsumsi alkohol dan juga narkotika. Yang pastinya jangan sia-siakan nyawa Anda di jalanan.